Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Kurniawan dari TJKT 103 Ciceruk 5. Di sini saya akan menerangkan tentang biografi B.J. Habibie. B.J. Habibie adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Sebelumnya, B.J. Habibie menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia ke-7, menggantikan Tri Sutrisno. B.J. Habibie menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan Presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Selanjutnya, profil yang memiliki nama lengkap Yusuf Bacharuddin Yusuf Habibie, yang lahir di kota Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. B.J. Habibie pernah mengenyam pendidikan di SMAK Dago, Bandung tahun 1954 dan melanjutkan ke perguruan tinggi di Institut Teknologi Bandung atau ITB. Karena kepintaran dan kecerdasannya, B.J. Habibie akhirnya melanjutkan studinya di Jerman bersama teman-temannya yang lain. B.J. Habibie menggunakan biaya dari ibunya, R.A. Tuti Marini Puspowardojo. Keputusannya belajar di Jerman karena petuah Bung Karno tentang pentingnya penguasaan teknologi nasional, yakni teknologi maritim dan teknologi dirgantara saat Indonesia masih berkembang saat itu. B.J. Habibie memilih jurusan teknik penerbangan spesialis konstruksi pesawat terbang di Rhein-Westfalen-Aachen Technische Hochschule, Jerman pada saat tahun 1955. B.J. Habibie belajar menguasai teknologi dan menjadi ahli pesawat terbang yang pertama kali menciptakan pesawat terbang di Indonesia. Selanjutnya, B.J. Habibie. Masa kecil B.J. Habibie berada di Parepare, Sulawesi Selatan bersama ayah, ibu, dan 7 saudaranya. Alwi Abdul Jalil Habibie adalah ayah B.J. Habibie yang merupakan seorang ahli pertanian asal Gorontalo, dan sang ibu bernama R.A. Tuti Marini Puspowardojo yang merupakan spesialis mata asal Yogyakarta. Dari 8 bersaudara, B.J. Habibie adalah anak keempat yang tumbuh dalam keluarga religius. Masa kecil B.J. Habibie sangat akrab dengan bacaan Al-Quran, sang ayah yang membuatnya tenang. Itulah sebabnya di umurnya masih 3 tahun, B.J. Habibie sudah lancar membaca Al-Quran. B.J. Habibie sudah dikenal sebagai anak yang cerdas dari masa kecilnya. B.J. Habibie ditinggalkan sang ayah meninggal dunia saat usianya masih sangat muda, yakni 14 tahun. Dari situlah sang ibu harus berjuang sendiri untuk melanjutkan hidup bersama dengan ke-8 anaknya. Sejak kepergian sang ayah, akhirnya keluarga B.J. Habibie pindah ke Bandung. Masa pendidikan B.J. Habibie. Pendidikan B.J. Habibie belajar tentang keilmuan teknik mesin di Fakultas Teknik Universitas Indonesia Bandung atau sekarang Institut Teknologi Bandung pada tahun 1954. Pada tahun 1955 sampai tahun 1965, B.J. Habibie melanjutkan studi teknik penerbangan spesialis konstruksi pesawat terbang di RWTH Aachen, Jerman Barat. Setelah lulus S2, akhirnya beliau bertekad untuk bekerja sebagai asisten profesor hingga beliau mendapat kesempatan untuk melanjutkan S3 dengan beasiswa.
Tepat saat usia 28 tahun, B.J. Habibie resmi memperoleh gelar doktor bidang teknologi pesawat terbang di Jerman. Selanjutnya, karir politik B.J. Habibie. Karir politik B.J. Habibie dimulai sejak ia kembali di Indonesia pada tahun 1974 atas perintah Soeharto. Mulai 1978, B.J. Habibie ditetapkan sebagai Menteri Riset dan Teknologi 10 dekade hingga Maret 1998 di masa pemerintahan Presiden Soeharto. Selain itu, ia juga sempat memimpin perusahaan BUMN industri strategis 10 tahun lamanya. Mulai tahun 1998, tepatnya tanggal 14 Maret, B.J. Habibie diangkat menjadi Wakil Presiden ke-7 mendampingi Soeharto dalam Kabinet Pembangunan 8 sampai 21 Mei 1998 saat Soeharto lengser dari jabatan presiden. Kiprah Habibie sebagai wakil presiden cukup singkat. Yang dapat kamu baca ada di buku seri Pemimpin Bangsa, B.J. Habibie Wapres Orde Baru terakhir. Sebelum saya akhiri tentang biografi B.J. Habibie, berikut kesimpulan atau pelajaran yang dapat kita ambil adalah kegagalan hanya terjadi bila menyerah. Meraih masa depan yang cerah tidak akan dapat dengan mudah. Kamu harus mau berkorban untuk mendapatkan hal itu. Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Sekian dan terima kasih.